Baik, di sini kami akan mempresentasikan tentang penilaian indrawi dengan uji kesukaan, yaitu pada produk nugget ikan lele dengan 3 formulasi. Di sini kami kelompok 4 ada Hamzah Ali Sandi, MDB Rinaldi, Fajar Suryana, dan Muhammad Zaid. Jadi saya akan membahas tentang uji kesukaan. Dalam industri pangan, penilaian mutu produk tidak hanya didasarkan pada kualitas fisik dan kimia, tetapi juga pada penerimaan konsumen terhadap karakteristik sensori seperti rasa, aroma, dan tekstur. Salah satu metode evaluasi sensori yang paling umum digunakan adalah uji hedonik, yang bertujuan untuk mengukur tingkat kesukaan atau penerimaan konsumen terhadap suatu produk. Uji kesukaan atau uji hedonik adalah metode evaluasi sensorik yang dapat digunakan untuk mengetahui tingkat kesukaan atau penerimaan konsumen terhadap suatu produk dengan menggunakan penulis sebagai alat ukur dalam uji hedonik dengan skala penilaian 1 sampai 5 atau 5 sampai 9 dan menggunakan uji ranking. Di sini adalah bagian analisis uji kesukaan. Yang pertama yaitu adalah tekstur. Yaitu dalam penilaian tekstur perlu diperhatikan pada jenis karakteristik produk terhadap kesukaan konsumen, seperti rapuh, lembek, dan atau keras. Yang kedua itu ada rasa. Rasa pada penilaian rasa seperti manis, asin, kecut, atau sebagainya sesuai dengan jenis produk yang digunakan dalam parameter. Dan yang ketiga yaitu ada aroma, yaitu penilaian aroma biasa identik terhadap bahan produk yang digunakan, seperti aroma amis ikan pada produk bakso ikan. Dan yang keempat yaitu adalah warna. Warna sangat identik dan mempengaruhi terhadap rasa. Warna cerah biasa banyak menyukai, namun belum tentu terhadap rasanya. Baik, selanjutnya itu jenis-jenis panelis. Panelis yang pertama yaitu panelis perseorangan, yaitu panelis ahli yang sudah memiliki sertifikat panelis pada produk tersebut. Yang kedua, panelis terbatas, memiliki kekayaan yang tinggi dan pengalaman luas tentang produk dan karakteristik sensori. Panelis terbatas ini terdiri dari 3 sampai 5 orang panelis. Yang ketiga itu panelis terlatih, yaitu panelis yang telah dilatih untuk mengenali dan mendeskripsikan karakteristik sensori produk. Panelis terlatih ini terdiri dari 10 sampai 15 orang panelis. Yang keempat itu panelis agak terlatih, yaitu panelis yang telah melakukan beberapa kali pengujian namun belum tertentu mengenali dan mendeskripsikan karakteristik sensori produk. Panelis agak terlatih ini terdiri dari 15 sampai 25 orang panelis. Yang kelima yaitu panelis tidak terlatih. Panelis yang belum pernah melakukan pengujian dan awam terhadap produk tersebut. Panelis tidak terlatih ini terdiri dari kurang lebih 25 orang panelis. Yang ketiga yaitu panelis konsumen, yaitu panelis yang telah dilatih untuk mengenali dan mendeskripsikan karakteristik sensori produk. Panelis konsumen ini terdiri dari 30 sampai 50 panelis. Selanjutnya yaitu jenis panelis uji kesukaan. Yang pertama itu skala besar, yaitu untuk uji hedonik skala besar jumlah panelis dapat lebih dari 100 orang bahkan hingga ribuan orang. Kedua, skala menengah. Untuk uji hedonik skala menengah jumlah panelis dapat berkisar antara 50 sampai 100 orang. 3, skala kecil, yaitu untuk uji hedonik skala kecil jumlah panelis dapat berkisar antara 30 sampai 50 orang. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang studi kasus uji kesukaan pada produk nugget dari ikan lele dengan 3 formulasi. Dengan formulasi 1 yaitu 100% ikan lele, formulasi 2 80% ikan lele ditambah dengan 20% tahu, formulasi 3 kita menggunakan 60% ikan lele dan 40% tahu. Yang terakhir kita menggunakan 30 panelis dengan skala kecil. Atribut yang kita nilai yaitu rasa, aroma, tekstur, dan penampilan. Skala penilaian kita menggunakan 5 poin, yaitu mulai dari 1 sangat tidak suka sampai dengan 5 sangat suka. Baik, setelah kita olah data dari hasil rata-rata uji hedonik, kita mendapatkan hasil uji ANOVA-nya. Di sini pada hasil uji ANOVA pada atribut rasa, aroma, tekstur, dan penampilan, kita mendapatkan nilai p-value. Nah, di atribut dari keempat atribut tersebut terdapat 3 atribut yang termasuk ke dalam adanya perbedaan signifikan, yaitu pada rasa, aroma, dan tekstur, di mana nilai p-value tersebut
bawah 0,05, sedangkan pada atribut penampilan itu tidak termasuk dalam perbedaan signifikan karena tidak adanya perbedaan nilai p-value dibandingkan pada p-value 0,05 pada persyaratannya. Nah, mendapatkan bahwa pada atribut rasa, aroma, tekstur itu memiliki perbedaan yang signifikan dan pada penampilan tidak adanya perbedaan signifikan. Lalu pada formulasi F2 yaitu pada 30% ikan lele dan 20% tahu itu memiliki skor hedonik yang tinggi. Dan perbedaan panelis paling tinggi terhadap formulasi yang lainnya. Seperti itu. Maka dari itu kita dapat menarik kesimpulan dari hasil uji kesukaan. Yang pertama, kita dapat mengetahui tingkat kesukaan dengan melakukan uji kesukaan. Yang kedua, kita dapat membandingkan kualitas produk dengan yang lainnya. Yang ketiga, kita mengurangi tingkat kepatalan produk terhadap pasar. Yang keempat, kita dapat memperbaiki kualitas produk supaya tetap diterima oleh konsumen. Baiklah, itu hasil presentasi yang dapat kami sampaikan mengenai uji kesukaan dari kelompok 4. Sekian dan terima kasih.